Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilina Maluka dengan nomor induk mahasiswa 85964131887. Pada hari ini saya akan melakukan PDGK 4107 praktikum IPA di SD pada modul 8 kelistrikan, yaitu pada kegiatan praktikum 1 percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak dan yang kita sebut sebagai arus listrik. Alur listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Alur listrik ini mengalir karena beda potensial atau tegangan, di mana aliran yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah alur listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya alur listrik selalu berbanding lurus dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaannya yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, kemudian lampu 1 buah dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator. Pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub B plus dan kabel hitam pada kutub minus. Salah satu ujung kabel yang pertama pada besi. Pada besi ternyata lampu menyala karena besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, perak. Pada perak ternyata lampunya juga menyala karena perak menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafik atau mata pensil. Pada grafik atau mata pensil, lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafik merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Dan yang terakhir, air garam. Pada air garam ternyata lampunya tidak menyala, artinya air yang bercampuran garam tidak mengantarkan arus listrik. Jadi air garam bersifat isolator. Yang kedua, percobaan tegangan listrik. Buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkaikan secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak.